Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini informasi menarik ya yang akan saya sampaikan terkait dengan keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 232 garis miring M garis miring Cap tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengolahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya pada 35 perguruan tinggi negeri baru. Ini ya bisa dikatakan yang P3K ya, karena yang berbicara terkait dengan perjanjian kerja ya. Nah, ini menarik buat saya informasikan karena ada status Bapak Ibu dosen ya, terutama yang P3K itu dinilai berdasarkan dari kinerja yang akan mempengaruhi apakah Bapak Ibu dosen itu bisa aktif kembali atau tidak ya. Jadi saya harap Bapak Ibu dosen bisa menyaksikan video ini sampai full. Tetapi sebelum kita lanjut untuk membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin mengalami kesulitan dalam menulis artikel ilmiah, terutama yang ditanyakan untuk dipublikasikan di jurnal internasional berbutasi, kemudian mungkin yang jurnal-jurnal nasional Sinta 1 sampai Sinta 6, kemudian buku, tentunya dengan proses yang lebih cepat ya, karena kita menggunakan artificial intelligence, ataupun kegiatan tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mengklik link download yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video YouTube saya, di Instagram saya, ataupun di Facebook saya. Dan saya juga mau menginformasikan bahwa dalam setiap bulan biasanya saya akan memberikan workshop terkait dengan penulisan artikel ilmiah, yang kita menulisnya itu yang penting datanya sudah selesai disiapkan, proses penulisannya lebih cepat. Biasanya setiap bulan saya akan memberikan workshop terkait dengan penulisan artikel ilmiah untuk publikasi internasional. Jadi Bapak Ibu bisa memantaunya melalui Instagram saya atau Facebook saya. Nah, ini kurang lebih banyak ya, ada 31 halaman, tapi saya tidak akan memberikan secara full informasi yang akan ini. Saya hanya cuma mengambil poin-poin pentingnya. Nah, jikalau Bapak Ibu berkenan, nanti Bapak Ibu silakan meninggalkan alamat email di kolom komentar saya, atau bisa DM ke Instagram ataupun Facebook saya. Nanti akan saya kirimkan aturan tersebut ya. Nanti Bapak Ibu sendiri bisa membacanya, karena mungkin dari penyampaian saya ada yang menurut Bapak Ibu itu perlu harus saya sampaikan, tapi menurut saya ini adalah versi yang utama yang akan saya berikan. Nah, jadi ringkasan keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi ini nomor 232 garis miring M garis miring Cap tahun 2025 itu tentang petunjuk teknis pengolahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada 35 perguruan tinggi baru ya, atau PTN baru. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada beberapa list perguruan tinggi baru ya, ada 35, termasuk di dalamnya adalah Universitas Bangka Belitung, Borneo Tarakan, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwasanya tujuan utamanya itu adalah menyusun pedoman resmi bagi pengelola dosen dan tenaga kependidikan P3K di 35 perguruan tinggi baru. Nah, ini menjamin pengolahan sumber daya manusia itu dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu menilai bahwa kok sepertinya kok dibedakan ya dengan PNS, nah itu silakan Bapak Ibu menilai diri masing-masing. Saya bukan kapasitas untuk menilai atau membandingkan ini PNS, ini yang P3K, seperti itu, karena keputusan sudah Bapak Ibu ambil sejak awal. Nah, kalau kita lihat dari perguruan tinggi negeri baru yang tercakup di sebanyak 35 PTN baru ini, ketentuannya itu antara lain ya, dari 35 tersebut itu artinya dosen dan tenaga kependidikan di kampus-kampus ini memiliki aturan baku tentang karir, kinerja, dan kenaikan jabatan. Nah, kalau saya melihat aturan ini berarti Bapak Ibu itu kan statusnya kan kontrak ya. Kalau misalnya kontraknya akan dilanjutkan, berarti itu tergantung dari kinerja Bapak Ibu ya. Karena di sini ada persentase penilaian kinerjanya. Jadi kalau kinerjanya bagus ya mungkin akan ditambah kontraknya dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ya nanti Bapak Ibu lihat di aturan tersebut, karena di situ juga ada sanksinya gitu ya. Nah, kemudian sistem penilaian kinerja P3K
ini berbasis penilaian indikator perilaku berakhlak ya. Jadi kalau saya percepat ya untuk mencari penilaian, kebetulan nah ini aspek penilaiannya itu, jadi ada sasaran kinerja pegawai dan instrumen penilaian yang berlaku kerja berdasarkan pada nilai dasar berakhlak yang merupakan portofolio dari P3K. Jadi ini adalah pembobotan dari aspek penilaian ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Jadi berorientasi pada pelayanan, misalnya ramah, cepat, dan solusif. Kemudian akuntabel, dalam hal ini adalah transparan, bertanggung jawab. Kemudian kompeten, itu menguasai bidang dan tugas tertentu yang mungkin sudah ditugaskan oleh masing-masing instansinya. Kemudian harmonis, itu menghargai sesama. Loyal, di mana setia pada negara dan organisasi. Adaptif, itu mampu menghadapi perubahan. Kolaboratif, itu terbuka dan bisa bekerja sama. Jadi setiap aspek dinilai mulai dari sangat kurang hingga sangat baik ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini mulai dari sangat kurang hingga sangat baik sekali gitu ya. Sangat baik gitu. Nah, mulai dari nilai SKP tahun 2022 hingga 2024 itu Bapak Ibu sudah akan mendapatkan penilaian gitu. Nah, kemudian ada perilaku bekerja berdasarkan pada nilai dasar berakhlak ya. Nah, ini tadi yang saya bacakan berorientasi pada pelayanan ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Ada persentasenya yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, ini persentase, terutama persentase kehadiran atau presensi dalam 1 tahun terakhir. Gini, ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri persentase tersebut. Ini kurang lebih karena mungkin ada sedikit untuk pembayaran tukin ya. Terkait dengan persentase ini berdasarkan asumsi saya saja ya. Tapi selebihnya nanti Bapak Ibu bisa menganalisis aturan ini, apakah persentase kehadiran ini itu akan berpengaruh terhadap pembayaran tukin atau tidak gitu. Jikalau memang Bapak Ibu dosen itu mendapatkan tukin gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah kenaikan jabatan dan evaluasi ya. Jadi evaluasi kinerja tahunan ini wajib dilakukan, di mana ada uji kompetensi menjadi syarat kenaikan jabatan. Jadi mirip ya dengan dosen-dosen PNS ya, di mana ada uji kompetensi untuk kenaikan jabatan. Terutama kalau yang saya ketahui itu yang uji kompetensi secara umum yang paling sering kali saya bahas itu adalah yang ke guru besar. Nah, tetapi apakah yang untuk yang P3K itu mulai dari asisten ahli hingga mau ke guru besar, apakah itu pakai uji kompetensinya ketika Bapak Ibu dosen itu mau mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah dosen itu bisa naik dari lektor ke lektor kepala dan juga ke profesor dengan syarat publikasi dan karya inovatif. Saya kira ini berlaku untuk semua dosen ya Bapak Ibu. Kemudian tenaga pendidikan itu naik jabatan melalui uji kompetensi bidang kerja ya. Nah, ada aturan ketat mengenai rasio dosen dan mahasiswa di sini yang juga dibebankan kepada dosen-dosen yang status P3K ini, di mana ini penting ya. Kenapa demikian? Karena maraknya terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di beberapa universitas yang menurutnya tidak masuk akal ya. Jadi ketika kita mencari tahu informasinya, itu ada PTN-PTN yang secara besar-besaran hanya cuma melihat dari segi kuantitatif ya, tapi tidak melihat dari segi kualitas, sehingga kalau saya tanya ke mahasiswanya itu ada yang kemudian dilakukan kuliah secara online gitu, kemudian sarana dan prasarana tidak siap, kemudian ada berbagai macam hal yang juga tidak siap. Nah, itu tergantung dari keputusan PTN lah ya, memang seperti itulah. Nah, kita tidak bisa terlalu banyak bisa protes karena memang kebijakan itu bisa dikatakan hanya menguntungkan untuk yang PTN. Nah, kalau kita lihat ada aturan ketat mengenai rasio dosen dan mahasiswa di sini. Untuk S1 itu satu dosen itu yaitu 1:45, sedangkan S2 itu 1:20 dan S3 itu 1:10 gitu ya. Nah, cuma masalahnya itu kan
kalau kita secara terbuka itu ada dosen-dosen yang memang dia mengajar dari S1 sampai S3 gitu ya. Tidak hanya cuma monoton, oh ini khusus untuk dosen S1, ini dosen S2, ini untuk dosen S3 gitu ya. Nah, itu yang menjadi kendala di lapangan semacam itu yang terjadi. Nah, berikutnya itu adalah studi lanjut untuk dosen P3K. Nah, ini juga yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman dosen, bagaimana dengan kita yang mau studi lanjut dengan kondisi yang P3K, karena banyak kondisi yang termasuk teman saya ya, yang dia sudah kuliah beberapa semester, kemudian lolos di P3K, tetapi ya karena bisa dikatakan baru pertama kali mengabdi ya, meskipun dia sudah beberapa tahun kuliah S3, pada akhirnya tidak diperbolehkan. Harus tetap mengabdi dulu 2 tahun, minimal 2 tahun baru boleh melanjutkan sekolah. Nah, pada akhirnya saya terakhir tidak bertanya apakah studinya kemudian bisa dilanjutkan atau bagaimana. Nah, tapi yang saya tahu dia fokus kepada P3K-nya dulu. Nah ini bagaimana dengan mereka yang akan lanjut ya ke studi lanjut. Jadi pada intinya dosen itu berhak mengajukan pendidikan lanjutan ya, baik itu S2 maupun S3 ataupun spesialis ataupun profesi. Nah, syarat utamanya itu adalah tidak dalam kasus hukum, tidak sedang kena sanksi, kemudian memenuhi syarat akademik. Nah, dosen wajib menyelesaikan tepat waktu dan melaporkan perkembangan secara berkala. Itu bisa dilaporkan melalui BKD ya. Nah, ada aturan tentang perpanjangan studi, kemudian pembatalan hingga sanksi jika gagal menyelesaikan. Jadi ada sanksi yang Bapak Ibu akan terima jikalau studinya mungkin tidak selesai. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah mekanisme evaluasi perpanjangan kontrak. Nah, ini yang Bapak Ibu saya sampaikan tadi ya. Kalau misalnya kinerjanya bagus, maka Bapak Ibu akan mungkin diperpanjang kontraknya. Tapi kalau tidak, ya udah. Nah, itu adalah keputusan dari masing-masing kampus. Makanya sejak awal itu jangan tergiur dengan status P3K-nya gitu ya, atau PNS-nya gitu ya. Itu harus Bapak Ibu harus membacanya, karena yang namanya P3K itu ya sistemnya kontrak gitu ya. Jadi kampus mungkin tidak akan juga dirugikan ketika misalnya ada dosen yang kurang produktif, kinerjanya tidak bagus gitu ya. Nah, mekanisme evaluasi dan perpanjangan kontraknya itu adalah evaluasi dilakukan untuk menentukan perpanjangan masa hubungan kerja. Jadi ini sekali lagi saya tekankan, kalau kinerjanya bagus ya tentu akan diperpanjang kontraknya. Nah, khusus untuk dosen P3K minimal harus mencapai 70% dari target kinerja tahunan. Nah, saya kira kalau 70% bisa lah ya. Kemudian tenaga kependidikan itu minimal 60%. Nah, saya tidak membahas secara panjang terkait dengan yang tenaga pendidikan. Nah, ada dokumen wajib dalam uji kompetensi khusus untuk dosen, itu harus mengisi portofolio, kemudian dia harus bersertifikat ya, dalam hal ini adalah sertifikat pendidik, kemudian memiliki karya ilmiah yang bisa dipublikasikan dengan bukti pengajaran dan bukti yang lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu penting karena itu adalah bagian dari evaluasi dari Bapak Ibu sendiri gitu ya, karena itu adalah dihitung sebagai kinerjanya. Nah, selanjutnya itu adalah untuk yang tenaga kependidikan. Nah, tenaga pendidikan itu lebih ringan ya, hanya cuma bukti capaian kinerja, kemudian dokumen administrasi dan laporan kerja. Nah, mekanismenya itu diatur oleh pihak-pihak instansi masing-masing. Nah, sanksi bagi P3K ya, ini penting Bapak Ibu ya untuk mengetahui apa saja sanksi yang akan Bapak Ibu akan Bapak Ibu terima ya, terkait dengan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin menurut instansinya itu tidak sesuai ya, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi atau ya bisa dikatakan universitas ya. Nah, secara garis besar Bapak Ibu bisa membacanya di sini ya. Sekali lagi saya tekankan, kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa meninggalkan email di kolom komentar YouTube saya ataupun di Instagram saya. Nah, sanksinya itu apa saja? Jadi sanksi administrasi ya. Sanksi administrasi itu peringatan maupun pembatalan kontrak ya. Kemudian sanksi finansial, yaitu mengembalikan biaya studi atau beasiswa kalau misalnya yang bersangkutan itu
mendapatkan beasiswa, ya, karena ikut nama dari universitas tersebut, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa dia bisa mendapatkan beasiswa tersebut karena ada kontribusi dari kampus tersebut, ya, atau melekatlah nama kita di situ di universitas tersebut. Kemudian sanksi kepegawaian, tidak diperpanjang kontrak dan tidak bisa naik jabatan. Jadi ini tergantung dari Bapak Ibu bisa membaca secara detail apa yang menyebabkan kita akan mendapatkan sanksi-sanksi tersebut. Nah, untuk transparansi dan laporan format dokumen, itu ada laporan evaluasi kinerja P3K, ya. Kemudian ada rekapitulasi hasil penilaian kinerja oleh pejabat berwenang. Kemudian daftar nominatif, ya, dosen dan tenaga pendidikan yang diusulkan naik jabatan. Nah, hal ini itu menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan dalam penilaian, ya, seperti itu. Jadi ini makanya tadi saya sampaikan bahwa saya tidak bisa membacanya secara keseluruhan, saya hanya cuma memberikan informasi-informasi penting saja. Kemudian transparansi dan laporan ini, ya, penutup, sebagai penutup, petunjuk teknis ini itu menjadi pedoman wajib bagi semua PTN baru, tetap tunduk pada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, kalau saya simpulkan, ada standar baku kinerja dan karir bagi dosen dan tenaga kependidikan P3K ini, dan kemudian aturan ini meningkatkan kualitas pendidikan tinggi lewat pengaturan rasio dosen dan mahasiswa, memberi kesempatan studi lanjut yang jelas dan terukur bagi dosen-dosen P3K, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian kinerja, ada sanksi tegas untuk menjaga integritas dan profesionalitas dosen maupun tenaga kependidikan. Nah, saya kira cukup jelas Bapak Ibu. Informasi lebih lanjutnya nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.